Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tuti Murdayani dari SMK Negeri 2 Cimahi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi proyek IPAS semester genap kelas 10, yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Sosialisasi diartikan juga sebuah proses bagi manusia untuk mulai memperoleh kemampuan yang dibutuhkan sehingga dapat berperan dalam bagian dari anggota dan juga pengalaman sebagai salah satu proses belajar yang sangat berpengaruh. Hal tersebut membuktikan bahwa sosialisasi adalah proses yang sangat penting dan akan terus terjadi hingga akhir hayat. Sosialisasi juga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial, sebab di dalamnya mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, pengalaman, serta kepribadian ikut menentukan sosialisasi. Proses sosialisasi dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial sejak lahir hingga akhir hayatnya. Pengembangan nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang yang diimplementasikan dalam tingkah laku sehari-hari serta melalui pendewasaan diri. Dalam sosialisasi terdapat 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan ialah tahap pemahaman terhadap diri sendiri, di mana anak sudah mulai melakukan tindakan meniru meskipun belum sempurna. Yang kedua, tahap meniru atau play stage adalah tahap anak dapat meniru perilaku orang dewasa secara sempurna. Anak sudah menyadari keberadaan diri dan orang-orang terdekatnya serta mampu memahami suatu peran. Tahap yang terakhir adalah tahap siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, anak mulai memahami perannya dalam keluarga dan masyarakat, serta mulai menyadari peraturan yang berlaku. Tahap yang keempat adalah tahap penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, anak sudah mencapai proses pendewasaan dan mengetahui kehidupan bermasyarakat dengan jelas, dan juga mampu memahami perannya dalam masyarakat. Sosialisasi dalam masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa media. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan kelompok primer yang memiliki intensitas tertinggi untuk mengawasi perkembangan pola perilaku anggota keluarga. Tujuan dari sosialisasi dalam keluarga adalah untuk membentuk ciri khas kepribadian anak. Yang kedua, melalui sekolah atau lembaga pendidikan. Sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekolah ini merupakan sosialisasi sekunder, memiliki cakupan lebih luas, dan bertujuan untuk menanamkan nilai kedisiplinan yang lebih tinggi dan mutlak serta berorientasi mempersiapkan peran peserta didik pada masa yang akan datang. Yang ketiga, kelompok permainan. Proses sosialisasi melalui kelompok sepermainan dilakukan antar teman, baik oleh teman sebaya maupun bukan sebayanya. Hubungan sosialisasi yang terjalin dalam kelompok sepermainan ini bersifat ekualitas atau sederajat. Media selanjutnya adalah lingkungan kerja.
Sosialisasi melalui lingkungan kerja bertujuan untuk mencapai kesuksesan dan keunggulan dalam bekerja. Proses sosialisasi di lingkungan kerja dapat dilakukan berdasarkan tuntutan sistem yang ada serta intensitas sosialisasi tertinggi yang dilakukan antar kolega. Media sosialisasi yang terakhir adalah media massa. Penyampaian pesan dalam sosialisasi melalui media massa lebih bersifat umum sebab selalu mengikuti segala bentuk perkembangan dan perubahan sosial serta memiliki peran penting dalam penyampaian nilai dan norma untuk menghadapi proses yang beragam atau heterogen. Demikian tadi pemaparan mengenai proses sosialisasi yang merupakan bagian dari materi perilaku ekonomi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.